Autoklaf adalah alat pemanas tertutup yang digunakan untuk mensterilisasikan suatu benda menggunakan uap bersuhu dan bertekanan tinggi selama kurang lebih 15 menit. Prinsip kerjanya memanfaatkan keringanan uap dibandingkan dengan udara, sehingga udara terletak di bawah uap. Cara kerjanya yaitu yang pertama, lepas pengunci pada autoklaf, lalu buka tutup searah dengan jarum jam dan buka secara hati-hati. Kemudian keluarkan sarangannya, lalu tuangkan air sampai batas elemen dan letakkan kembali sarangannya. Kemudian letakkan bahan yang akan disterilisasi. Jika botol menggunakan tutup, maka kendurkan terlebih dahulu dan bungkus menggunakan kertas kopi. Kemudian tutup kembali autoklaf dan kencangkan pengunci pada autoklaf. Setelah itu, atur timer minimal 15 menit pada suhu 121 derajat Celcius. Selanjutnya, jika autoklaf mengeluarkan bunyi desis melalui klep, buka tutup klep dengan hati-hati, lalu keluarkan alat dan bahan dengan menggunakan pelindung tangan. Laminar airflow adalah meja kerja steril untuk melakukan kegiatan inokulasi atau penanaman. Prinsip kerjanya menggunakan prinsip penaseptisan, yaitu suatu ruangan berdasarkan aliran udara keluar dengan kontaminasi udara dapat diminimalkan. Sebelum menggunakan alat ini, terlebih dahulu kita harus mensterilisasi tangan kita menggunakan alkohol 70%, kemudian membersihkan area dalam dari laminar ini. Bagian dalam meja, tidak lupa juga membersihkan bagian dalam samping dari laminar airflow ini. Setelah selesai, hubungkan kabel ke dalam stop kontak. Kemudian nyalakan lampu UV selama 15 menit. Setelah 15 menit matikan. Kemudian kita tunggu 15 menit sebelum membuka laminar airflow. Setelah 15 menit dapat dibuka dan kemudian nyalakan lampu neon serta fan. Dan mulai melakukan kegiatan inokulasi atau penanaman di dalam meja kerja steril tersebut. Setelah selesai, matikan lampu neon dan fan. Kemudian bersihkan kembali laminar airflow dengan alkohol bagian dalam. Kemudian tutup kembali laminar airflow agar selalu steril. Kemudian cabut kabel dari stop kontak. Saya akan menyalakan LED circular shaker. Untuk langkah pertama, kita hubungkan adaptor LED circular shaker ke stop kontak. Kemudian, sambungkan kabel ke LED circular shaker. Kemudian, tekan tombol power pada LED circular shaker. Lalu rapatkan clamping roll agar dapat mencekram tambung larutan dengan baik. Kemudian, atur kecepatan dengan menekan tombol power. Kemudian, untuk mengatur kecepatan dengan menekan tombol mode dan tombol putar untuk mengatur kecepatan. Selanjutnya, tekan lagi tombol mode untuk beralih ke pengaturan waktu dan putar tombol putar. Kemudian, diamkan LED circular shaker untuk menggoyangkan larutan sehingga larutan tercampur dengan baik. Shaker akan berhenti secara otomatis setelah waktu yang diatur habis. Ekman grab digunakan dalam pengambilan sampel sedimen dengan prinsip capit pada kepiting. Bagian-bagiannya ada tali, messenger, automatic mechanical, trigger, handle atau handek, penutup bagian atas, seling dan bola putih, penyeruk. Untuk merakai Ekman grab, yang pertama adalah pasang penutup bagian atas. Pada Ekman grab, penutup bagian atas ini digunakan untuk melihat hasil sampel yang telah diambil.
Setelah penutup bagian atas terpasang, pasang handle pada bagian kanan dan kiri Ekman grab. Agar handle tidak terlepas, gunakan baut pada bagian kanan dan kiri. Kencangkan baut menggunakan kunci. Pasang tali pada messenger. Tali ini berfungsi untuk memegang alat. Messenger berfungsi untuk melepas kawat sling yang terikat di trigger. Setelah messenger terpasang, kemudian pasang automatic mechanical pada tali. Pasang per pada tali. Setelah terpasang, masukkan tali pada lubang yang terdapat pada bagian atas handle. Kemudian letakkan automatic mechanical pada bagian atas handle. Kencangkan menggunakan baut agar automatic mechanical tidak terlepas pada handle. Kencangkan baut menggunakan kunci. Setelah itu, ikat simpul pada tali. Simpul ini berguna untuk agar tali tidak terlepas pada alat. Pasang sling pada bagian trigger. Sling ini berfungsi untuk menahan pengeruk ke trigger agar pengeruk terbuka. Pasang pada bagian kanan dan kiri trigger dengan bantuan bola putih agar tangan tidak terluka. Setelah Ekman grab siap, masukkan ke dalam air yang sudah dipastikan tempatnya. Lepaskan messenger. Setelah messenger dilepaskan, pengeruk akan menutup dan mengambil sedimen yang diperlukan. Pengertian koloni counter. Koloni counter adalah alat bantu yang digunakan untuk menghitung koloni bakteri yang ditumbuhkan di media yang disimpan dalam cawan Petri dish. Setelah mengenal pengertian koloni counter, kita akan mengenalkan bagaimana cara memakai koloni counter. Yang pertama, kita menghidupkan koloni counter dengan mencolokkan kabel yang tersedia untuk menyalakan koloni counter. Lalu jika sudah ditancapkan, dan klik tombol yang ada pada koloni counter untuk menghidupkannya. Ini adalah tempat di mana kita bisa melihat jumlah bakteri yang ada, dan itu adalah pena untuk menghitung bakteri, dan ini adalah cawan Petri. Dan meletakkan cawan Petri dish pada permukaan yang ada garisnya. Kemudian hitung koloni bakteri dengan cara menekan dan menandai bakteri yang tumbuh dengan menggunakan spidol. Hitunglah dengan perlahan agar tidak ada bakteri yang terlewat. Jika sudah, tutup kembali pena yang ada. Jika sudah terhitung, sudah selesai menghitung, maka kita wajib mematikan koloni counter seperti semula. Tutup pena yang ada pada koloni counter dan letakkan kembali ke seperti semula. Lalu ambil cawan Petri dish dan tutup kembali. Setelah itu, matikan dengan menekan tombol yang berada pada koloni counter dan mencabut kabel untuk menyalakan koloni counter tadi. Spektrofotometer visible merupakan alat yang digunakan untuk mengukur absorbansi dengan cara melewati cahaya dengan panjang gelombang tertentu pada suatu objek, kaca atau kursa yang disebut kurvet. Fotometer untuk mengetahui nilai absorbansi. Skala nominal gelombang untuk mengatur panjang gelombang. Spektrum untuk meletakkan cairan kurvet yang akan diuji. Mencolokkan alat spektrofotometer visible dengan sumber arus listrik. Menekan
tombol on pada alat spektrofotometer visible dan biarkan alat stabil selama 5-10 menit. Mode untuk mengatur nilai absorbansi. Langkah selanjutnya memegang kuvet dengan ibu jari ke telunjuk tepat pada bagian kuvet yang buram. Lalu mengisi larutan ke dalam kuvet dan menutup. Memasukkan kuvet ke dalam spektrum, jangan sampai ada gelembung. Kalau ada gelembung akan mengurangi nilai absorbansi. Lalu menutup spektrum. Selanjutnya, mengatur tuas di bagian depan spektrofotometer visible sampai berbunyi klik dan posisikan sampel dengan arah sumber cahaya. Langkah selanjutnya, mengatur panjang gelombang dengan panjang gelombang 400-800 nm untuk mengukur sampel. Mengatur fotometer dengan menekan tombol mode sampai ABS agar bisa kita hitung nilai absorbansi. Mencatat nilai absorbansi yang telah kita dapatkan. Langkah selanjutnya membuka kembali spektrum lalu mengambil kembali kuvet di dalam spektrum. Jangan lupa mematikan alat spektrum fotometer visible. Dan jangan lupa mencabut kabel dari spektrofotometer visible dari sumber aliran listrik.